Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-38. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Barangkali engkau tiada percaya ceritaku ini dan bersangka bahwa aku sangat percaya kepada segala takhayul, atau engkau berpikir bila ku tembak kepalaku tentulah aku mati. Tiada siapa dapat melarang, itu pun telah ku coba, tetapi ada saja yang melepaskan aku dari bahaya. Lihatlah, ini tandanya di kepalaku. Lalu Letnan Mas memperlihatkan suatu tanda luka pada kepalanya sebelah kanan. Pada suatu hari hendak ku gantung diriku. Terlebih dahulu ku periksa tali dan tiang tempat aku akan menggantung diriku itu, karena aku takut kalau tiada berhasil pula pekerjaanku. Rupanya tali dan tiang itu kuat, tetapi apakah sebabnya? Tatkala aku tergantung di sana, tiang itu patah, roboh bersama-sama aku ke tanah, sehingga maksudku itu tiada sampai pula. Ketiga kalinya hendak ku makan racun. Akan tetapi ketika gelas itu hampir sampai di mulutku, berbunyilah bedil musuh yang ditembakkannya kepadaku. Pelurunya melalui jendela kacaku dan menghancurkan gelas yang ada di dalam tanganku. Keempat kalinya aku terjun ke dalam air, pada tempat yang kusangka sunyi, tetapi mengapakah tiada kelihatan olehku. Di sana ada orang mengail tersembunyi di tempat gelap. Si pengail itulah yang menolongku tatkala aku akan tenggelam. Lain daripada itu, beberapa kali aku membabi buta dalam peperangan, itu pun tak juga menyampaikan hajatku, karena aku sampai sekarang belum mati, melainkan bintanglah yang diberikan kepadaku. Sebab sangka orang aku gagah berani, dan dinaikkanlah pula pangkatku sampai menjadi letnan. Memang keberanianmu dan hadiah yang kau peroleh dari pemerintah acap kali dipercakapkan orang, ya? Bukan sebab keberanian dan kegagahanku maka aku beroleh hadiah dan pangkat itu, hanya semata-mata karena untung. Kepadaku yang tiada beringin apa-apa lagi, diberikan pangkat dan hadiah ini. Kepada orang lain yang bercinta akan anugerah itu tiada diberikan, bukan? Orang yang putus asa sebagai aku tak boleh beristri. Apakah jadinya kelak dengan anak dan istriku bila ku peroleh keinginan hatiku tadi? Sekarang tentulah maklum engkau apa sebabnya aku tiada beristri. Tetapi siapa tahu, barangkali dapat dilipur oleh anak dan istrimu. Tak boleh aku berbuat demikian, karena aku telah bersumpah selekas-lekasnya akan meninggalkan dunia ini. Maka termenunglah pula Letnan Mas, sedang air matanya pun berlinang-linang kembali. Sangat ajaib ceritamu ini, Mas, kata Pansta dengan sangat sedih melihat hal temannya. Sebenarnya ingin hatinya hendak mengetahui apa sebab sahabatnya ini jadi putus asa sedemikian itu. Tetapi tiadalah berani ia bertanya karena terasa olehnya. Tentulah sebabnya itu sangat penting. Barangkali melukakan hatinya pula apabila disuruh menceritakan, karena itu diputarnyalah haluan percakapan itu. Tetapi perkara peperangan itu bagaimana pulakah? Tanya Pansta akan membawa Mas dari kenang-kenangan yang menghancurkan hatinya. Yang kejadian itu belum juga lagi kuceritakan. Demikian riwayatnya. Akan tetapi ada suatu yang hendak kupinta kepadamu sebelum kita meninggalkan perkara yang sedih ini. Yakni janganlah kau bukakan rahasiaku ini kepada orang lain. Engkaulah baru sahabatku yang mengetahui halku ini. Masakan gila aku akan menceritakannya, bila tak boleh? Jawab Pansta. Dengarkanlah, pada suatu hari tatkala aku di Aceh, dapatlah aku perintah pergi memeriksa beberapa kampung dekat Sigli.
dengan 30 orang serdadu Marsose, karena kabarnya di sana banyak musuh membuat ribut, dikepalai oleh Teku Putih. Penunjuk jalan kami rupanya belum tahu benar-benar jalan di sana, jadi sesatlah kami. Ketika hari hampir malam, belum juga dapat jalan pulang. Kira-kira pukul 7 malam, bertemulah kami dengan bala tentara Teku Putih. Lebih kurang 150 orang banyaknya. Mula-mula sangkaku musuh tiada sebanyak itu, karena hari gelap, tak dapat ditaksir. Oleh sebab itu, kukerahkanlah serdaduku ke muka, menghadang musuh. Lalu berperanglah kami dengan bedil amat ramainya. Belum berapa lamanya berperang, nyatalah kepadaku bahwa kami telah tertutup dari muka, kiri dan kanan. Sejurus kemudian terdengar bunyi bedil dari belakang. Tatkala diketahui oleh serdaduku bahwa kami telah tertutup, gemparlah mereka. Karena tak tahu apa hendak diperbuatnya. Ada yang hendak lari, ada yang tak mau mendengar perintah lagi. Hanya ada kira-kira 10 orang yang masih tetap setia kepadaku. Kataku kepada serdaduku yang 10 itu, jangan alang kepalang, jika akan mati pun biarlah karena berkelahi, jangan karena diazab musuh dalam tawanan. Sandang bedilmu dan cabutlah kelewangmu, maju ke muka sambil tertempik. Hanya satu jalan yang dapat menolong kita, yaitu keluar dari lingkungan musuh ini. Baiklah, jawab sekalian serdadu yang setia itu. Lalu bertempiklah kami menyerbukan diri dengan kelewang kepada musuh yang di muka. Mujur sekalian serdadu yang telah kehilangan akal tadi menurut pula, sehingga pecahlah perang musuh di muka, undur ke kiri ke kanan. Tatkala kami akan lari, ku dengar musuh berteriak, "Kafir hitam, kafir hitam." Rupanya telah dikenalnya namaku. Lagi pula dalam peperangan itu, Teku Putih kena kelewang serdaduku. Oleh sebab itu, mundurlah musuh selangkah-selangkah, sehingga akhirnya tiada kedengaran lagi suara bedilnya. Sesudah berperang, kuhitunglah serdaduku, tinggal 16 orang yang masih dapat berkelahi. Dari yang 14 orang lagi, 10 orang mati dan 4 orang luka parah. Aku dengan beberapa serdadu yang setia tadi luka juga, tetapi tiada berbahaya. Karena aku khawatir akan diserang musuh pula, berikhtiarlah aku hendak pulang. Tetapi tak tahu jalan. Kebetulan di antara orang Aceh yang tinggal di sana, ada seorang yang luka kakinya, tak dapat lari. Aku tanyakanlah kepadanya kemana jalan pulang, serta berjanji akan memberi hadiah kepadanya bila ia berkata benar, dan akan menderanya bila ia berbuat bohong. Orang itu mau mengabulkan permintaanku itu, asal aku menetapi janjiku. Setelah ku periksa benar-benar sekalian serdadu yang telah rubuh itu, dan nyata sesungguhnya mereka telah mati, barulah aku pulang. Keempat serdadu yang luka tadi kami usunglah berganti-ganti. Tidak lama berjalan itu, sampailah kami di jalan yang kami kenal, dan tiada berapa lamanya kemudian daripada itu, sampailah kami di kota. Orang Aceh yang luka tadi kuberi hadiah duit dan kulepaskan di jalan atas permintaannya. Ada juga aku tanyakan kepadanya di mana tempat Teku Putih, tetapi katanya ia tiada tahu, sebab baru menurut Teku itu. Pada sangkanya Teku itu tak bertempat diam yang tetap, melainkan mengembara selama-lamanya. Tatkala hampir sampai di kota, berhentilah kami sejurus, dan kukatakanlah kepada serdadu yang hendak lari tadi, sekali itu ku beri maaf kelakuan mereka, tetapi bila kemudian hari diperbuatnya pula sedemikian, tatkala tiada ku bedil atau ku tuntut mereka, sekali itu dengan sengaja hendak ku perlihatkan kepada mereka bahwa dalam hal terdesak dan terkepung, hanya hati yang tetap dan pikiran yang terang itulah yang acap kali dapat menolong. Sekalian mereka minta ampun dan bersumpah tiada lagi akan berbuat demikian. Disigli itulah gelasku dibedil musuh, sebagai kuceritakan tadi. Sesungguhnya Pulau Balang itu harus tetap hatinya, tak boleh lekas hilang akal, kata Pansta. Memang sekarang hendak minum apa lagi engkau? Karena aku ingin segelas bir. Aku pun bir pula. Setelah datang bir ini, minumlah pula kedua mereka. Topanya orang Aceh kenal kepadamu, kata Pansta.
Barangkali sebab aku acap kali beruntung dalam peperangan, disangkanya aku berilmu, tak dapat dikalahkan. Memang itu sangat percaya kepada tahayul ya. Yang kedua di Lok Semaweh, kata Letnan Mas menyambung ceritanya. Akan tetapi waktu itu kelihatan seorang serdadu datang tergopoh-gopoh kepada mereka sesudah memberi hormat. Lalu ditunjukkannya sepucuk surat kepada kedua letnan itu. Setelah dibaca Letnan Mas surat ini, diunjukkannya lah kepada sahabatnya sambil berkata, "Mengapakah Tuan Kapiten menyuruh datang kita dengan segera? Ayo, marilah kita berangkat banget-banget." Sesudah dibayarnya harga minuman tadi, berjalanlah mereka ke rumah kapiten yang memanggilnya. Baru sampai mereka di sana, kapiten itu berkata, "Mas dan Pansta, aku dapat perintah menyuruh kamu kedua bersama-sama serdadumu segera berangkat ke Padang ya. Esok hari juga kamu harus berangkat dari sini ke Betawi, dan dari sana bersama-sama bala tentara dari tempat lain-lain dengan kapal ke Padang ya, karena di sana telah timbul perusuhan perkara blasting. Beritahulah sekalian serdadumu supaya mereka bersiap malam ini juga. Aku harap engkau di sana akan beruntung pula sebagai sedia kala," kata kapiten itu kepada Letnan Mas sambil menjabat tangannya. "Dan engkau Pansta supaya pulang dengan kemenangan ya," katanya kepada Pansta seraya bersalaman pula. Selamat jalan." "Terima kasih kapiten," jawab kedua letnan ini, lalu keluar dan berjalan menuju tangsinya akan mengabarkan perintah itu kepada sekalian serdadunya. Serdadu ini gempar semalam-malaman karena bersiap tergesa-gesa. "Sekarang aku dapat berperang bersama-sama dengan engkau dan dapat belajar padamu," kata Pansta kepada Letnan Mas. Akan tetapi perkataan ini tiada didengar oleh Letnan Mas sebagai ia sedang memikirkan sesuatu hal yang penting. Semalam-malaman itu Letnan Mas tiada dapat tidur. Apakah sebabnya? Tahukah ia pergi berperang ke Padang? Mustahil. Letnan Mas yang telah termasyhur gagah beraninya dan telah berpuluh kali berperang selamanya mendapat kemenangan. Letnan yang tiada takut melainkan beringin mati itu tak boleh jadikan menaruh gentar. Sungguh pun demikian, pucat mukanya dan gemetar tangannya sampai jauh malam belum hendak hilang. Karena tak dapat tidur, berjalan-jalanlah ia bolak-balik dalam rumahnya, kemudian duduk di atas kursi. Sudah itu berdiri pula seraya berpikir, sebagai sebenarnya ia takut berperang sekali itu. Dengarlah apa katanya. "Belum cukup yugakah ajabku setelah disiksa sedemikian ini? Sudahlah kesengsaraanku ini sendiri tak dapat kutanggung rasanya. Sekarang disuruh pula aku membunuh bangsaku. Berapa yang telah jatuh karena senjataku, berapa yang binasa karena tanganku, berapa ibu yang kehilangan anaknya, berapa perempuan yang kematian suaminya, dan kanak-kanak yang ditinggalkan bapaknya, berapa kaum yang bercerai, terbuang, dan terhukum, dan berapa rumah dan lumbung yang roboh dan terbakar, kampung dan desa yang binasa karena tugasku. Bilakah aku dapat berhenti dari pekerjaan jahanam ini dan menjadi algojo bangsaku sendiri? Sesungguhnya untung yang sebagai untungku ini agaknya tak adalah bandingnya dalam dunia ini. Dan apa sebabnya? Apa dosaku maka diajab sedemikian ini? Mereka yang tiada tahu akan nasibku barangkali menyangka bahwa aku gemar akan pekerjaanku sekarang ini. Tetapi hanya Tuhanlah yang tahu betapa hancur hatiku melihat berpuluh-puluh perempuan menjadi janda, berpuluh kanak-kanak menjadi yatim, beratus nyawa yang melayang, beratus laki-laki remaja menjadi daif karena kehilangan kaki atau tangan atau bagian badannya yang lain, beratus rumah yang roboh dan terbakar, berpuluh kampung dan desa yang rusak binasa, dan beberapa pula harta yang dirampas. Akan tetapi
Apa hendakku katakan, sebab aku terpaksa berbuat demikian untuk mendapat kematianku. Mengapakah sampai sekarang belum juga ku peroleh keinginan hatiku mati? Mengapakah nyawaku ini belum juga dicabut? Masih saja aku pelihara. Belumkah juga habis hukumanku? Kini aku bukan disuruh membunuh bangsaku saja lagi, tetapi disuruh pula membunuh kaum keluarga, sahabat, kenalanku sendiri. Ya Allah, ya Rabbi, belumkah juga sampai waktunya hambamu ini akan dilepaskan dari kesengsaraan ini? Berapa lamakah lagi hambamu harus bernanti? Setelah ia berkata demikian itu, sebagai terdengarlah olehnya suara berkata dalam hatinya, sekarang inilah akan dapat disampaikan keinginan hatimu itu. Sekarang inilah akan terlepas engkau dari azabmu. Dan sekarang inilah akan dapat engkau bercampur kembali dengan sekalian mereka yang kau cintai. Maka terperanjatlah Letnan Mas mendengar jawaban ini dan berdebar-debar hatinya, karena pikirnya, benarkah suara yang kudengar itu, atau pikiranku pulakah yang tiada sempurna? Kemudian duduklah ia di atas sebuah kursi, lalu termenung memikirkan perkataan yang timbul dalam hatinya tadi. Sekalian kesengsaraannya sejak dari mulanya sampai kepada waktu itu terbayanglah pula di mukanya. Dalam pada itu terlalailah ia dengan tiada diketahuinya, lalu tertidur di atas kursi ini. Akan tetapi tiada berapa lamanya kemudian terperanjatlah ia bangun mendengar bunyi selompet. Karena hari telah pukul 5:30 pagi. Dengan segera berdirilah ia, lalu menyuruh bawa sekalian perkakasnya ke stasiun. Dan setelah ia membasuh mukanya dan minum kopi secangkir, berjalanlah ia ke Tangsi. Tiada beberapa lamanya kemudian berangkatlah kereta api yang membawa mereka menuju kota Betawi. Sekarang pemirsa, kita ceritakan di kota Padang. Sudahkah engkau Datuk Malelo mendengar kabar yang kurang baik itu? Tanya seorang tua di pasar Bukit Tinggi kepada temannya. Kabar apakah itu, engkau Malim Batua? Sahut sahabatnya. Kompeni akan meminta uang belasting kepada kita, jawab Malim Batua. Uang belasting? Uang apa pula itu? Tanya Datuk Malelo dengan senyum merenggut. Ada-ada saja kompeni itu untuk mencari uang, dan siapakah yang akan susah karena aturan itu? Tentulah anak negeri juga. Belumkah cukup uang rodi, uang jaga, uang ini dan uang itu? Sekarang ditambah pula dengan uang belasting. Uang apakah artinya itu, Malim? Uang belasting itu yaitu uang pajak harta benda atau pencaharian dalam setahun, jawab Malim Batua. Belanda kekurangan duit rupanya, jadi dicari-carinya akal untuk memperoleh uang. Tetapi perbuatan yang demikian tak boleh dibiarkan. Kalau diturutkan saja, cobalah engkau Malim lihat, sudah ini ada pula lagi uang yang akan dibayar. Di mana kita peroleh sekalian itu, dan apakah sebabnya kita harus membayar uang-uang itu? Karena kita budak, bukan tawanan, bukan pula orang yang membayar upeti kepada kompeni. Dan lagi, apakah gunanya uang itu? Hamba pun tak tahu, hanya sekadar mendengar cerita orang pula. Kabarnya sekalian Tuanku Laras akan dipanggil ke kantor Tuan Residen untuk memufakatkan perkara ini. Tentulah kita akan mendapat kabar yang nyata dari datuk-datuk dan tuanku kita betapa yang sebenarnya. Biarlah bagaimana sekalipun hamba tak mufakat dengan peraturan ini, jawab Datuk Malelo. Demikianlah anak negeri menyambut kedatangan kabar perkara blasting ini. Bukan di Padang Hilir dan Padang Hulu saja anak negeri berpikir demikian, tetapi pada seluruh negeri yang akan menerima aturan baru ini. Kabar perkara blasting itu segeralah pecah dan kembang pada seluruh negeri, kota dan lorong, sampai ke kampung dan dusun yang kecil-kecil, sehingga tua muda, kecil besar, laki-laki perempuan tahulah kabar ini. Sekalian mereka mencomel karena berasa kurang adil diperintahi Belanda yang pada pikiran mereka berbuat sekehendak hatinya, memaksa mereka membayar blasting untuk menambah kekayaannya.
Oleh sebab pemerintah merasa khawatir anak negeri tiada hendak menurut saja aturan baru ini, melainkan boleh jadi membantah. Bermufakatlah pegawai-pegawai Belanda dengan pegawai anak negeri di Padang Hilir dengan tuanku-tuanku penghulu, di Padang Hulu dengan tuanku-tuanku laras untuk mencari akal yang baik, supaya dapat juga menjalankan blasting itu dengan amannya. Sekalian pegawai Bumi Putra disuruhlah menyampaikan dan memperbincangkan perkara ini dengan pegawai-pegawai kampung dan anak negeri, serta disuruh terangkan pola sebab-sebab dan keperluan blasting supaya mereka jangan salah sangka. Oleh sebab itu ramailah orang berkumpul-kumpul di sana-sini membicarakan hal itu. Tuanku laras atau tuanku penghulu dengan kepala-kepala negeri dengan anak buahnya, dan anak buah dengan kaum keluarganya. Supaya kita ketahui benar perkara ini, marilah kita turut tiap-tiap permufakatan itu. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.